Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた手が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心はぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕の心最後のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Video kali ini akan berbeda, karena kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang diangkat dari sebuah novel. Pria bernama Derek McCoy adalah seorang pria yang menghabiskan seluruh hidupnya menghadapi kesulitan dan ketidakadilan. Setelah dipaksa untuk bertahan hidup daripada hidup, dia akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Sampai semuanya diambil darinya untuk terakhir kalinya. Setelah kehilangan nyawanya untuk membalas dendam saudaranya yang terbunuh, dia terus bereinkarnasi sampai dia menemukan dunia yang layak untuk dia tinggali. Dunia yang penuh dengan sihir dan monster. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita mulai aja. Main karakter kita kali ini bernama Derek McCoy. Gue akan memulai ceritanya dari prolog. Tidak peduli apakah kamu seorang optimis atau pesimis, kehidupan Derek McCoy tidak bisa dinilai baik atau buruk. Itu hanya keberadaan yang biasa-biasa aja dan tidak penting. Ayahnya adalah seorang bipolar, dan selama masa-masa depresinya, dia akan menghilang ke kamar tidurnya selama berhari-hari. Dia akan selalu muncul hanya untuk makan, menggunakan kamar mandi, dan sesekali membuat hidupmu menjadi sengsara. Selama masa mania, dia akan bekerja seperti orang gila, tetapi tidak memiliki bakat sebagai pengusaha atau pemanjat sosial. Dia tidak dapat menjadi sukses dan membangun koneksi. Setiap kali dia memutuskan untuk benar-benar meminum obatnya, dia hanyalah seorang pemalas yang akan berdiri dan pergi bekerja hanya untuk menghindari dibenci oleh tetangga atau teman sebayanya. Apapun kondisi mentalnya, dia selalu menjadi contoh sempurna dari seorang ayah yang sangat kejam. Di matanya, anak-anaknya selalu menjadi aib. Mereka tidak pernah belajar cukup keras lah, mereka tidak pernah cukup patuh lah, juga tidak menunjukkan rasa hormat yang dia tuntut kepada anak-anaknya. Ketika kata-kata tidak cukup, atau ketika gagal memenuhi harapannya dengan nilai sekolah, guru berubah menjadi ikat pinggang yang menempel pada kulit. Oleh karena itu, Derek dan Carl dengan cepat belajar bagaimana menjaga diri mereka sendiri. Ibu mereka yang linglung telah melupakan mereka tepat setelah mereka dilahirkan. Dia mendedikasikan hidupnya untuk mengejar kedamaian dan ketenangan, mencoba untuk menghindari amukan pasangannya sejauh mungkin. Derek 2 tahun lebih tua, dan dia berusaha merawat adik laki-lakinya dengan segala cara yang dia bisa, tetapi tetap tidak berhasil. Mereka tumbuh dengan membaca cerita tentang pahlawan melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Namun, tidak ada pahlawan yang muncul untuk menyelamatkan mereka. Setiap minggu, mereka akan dipaksa pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan yang baik hati dan putranya, penyelamat seluruh umat manusia. Tidak peduli seberapa banyak mereka berdoa atau seberapa baik mereka, tidak ada keajaiban yang terjadi. Setelah mengemis ke surga terbukti tidak berguna, mereka mulai berhenti percaya pada pahlawan. Sekolah adalah oasis bagi mereka. Tetapi itu hanya berlangsung sampai kelas 6. Begitu mereka masuk sekolah menengah, bahkan tidak butuh waktu sebulan sebelum intimidasi dimulai. Pakaian murah dan watak mereka yang suram membuat mereka menjadi sasaran empuk. Mereka begitu terbiasa diombang-ambingkan dan dihina, sehingga mereka bahkan tidak repot-repot untuk mencoba melawan. Untuk waktu yang lama, Derek menganggapnya sebagai saat terburuk dalam hidupnya yang tidak berguna. Setelah sebulan, dia tahu dia tidak tahan lagi. Jadi dia mencoba untuk memperbaiki keadaan. Dia melaporkan pelecehan ayahnya ke layanan sosial menggunakan email anonim. Tetapi, karena terlalu banyak pekerjaan dan kekurangan staf, pekerja sosial tersebut hanya melakukan kunjungan singkat dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian, dia mencoba untuk mengakhiri intimidasi dengan melaporkan pembuli mereka kepada seorang guru, yang pada akhirnya cuci tangan dari masalah tersebut dengan melaporkan masalah tersebut kepada kepala sekolah. Kepala sekolah tidak ikut campur dalam apa yang dia anggap sebagai lelucon kanak-kanak. Dia menelpon orang tua Derek untuk memberitahu mereka tentang masalahnya, berharap mereka akan mengurusnya. Keinginan kepala sekolah menjadi kenyataan, sedangkan Derek menerima pukulan ekstra karena tidak cukup jantan untuk menghadapi masalahnya sendiri. Ayahnya berkata, "Apa kamu benar-benar bodoh? Sehingga kamu tidak pernah belajar apapun dariku? Jangan pernah mendelegasikan hal seperti ini. Jika kamu ingin sesuatu dilakukan dengan benar, lakukanlah sendiri."
Derek tidak pernah merasa begitu tak berdaya dan putus asa. Malam itu, dia menangis sampai dia tertidur. Keesokan harinya, dia merasa berbeda. Berpikir jernih tidak seperti sebelumnya. Ini bukan waktunya untuk putus asa lagi. Dia butuh rencana. Butuh bertahun-tahun baginya untuk menyadari bahwa sesuatu di dalam dirinya telah mati. Dia tidak lagi bisa percaya, berharap, atau mengembangkan rasa kekeluargaan. Dia dikelilingi oleh musuh, dan untuk bertahan hidup, dia harus bisa melawan. Jadi, Derek meminta ayahnya untuk mengizinkannya bergabung dengan dojo dan belajar seni bela diri. Yang mengejutkannya, dia tidak perlu mengemis atau bahkan bertanya hingga 2 kali. Orang tua Derek sangat senang. Seorang anak akhirnya tertarik untuk menjadi seorang pria. Satu-satunya syarat adalah Derek tidak diizinkan untuk berhenti setidaknya selama 1 tahun. Jika tidak, dia akan membuatnya menyesal telah membuang-buang uang hasil jerih payahnya. Derek tidak hanya mulai berlatih jujitsu setiap hari. Ia juga bangun 2 jam lebih awal setiap hari untuk membentuk otot dengan melakukan push up, squat, sit up, dan berlari hingga kehabisan nafas. Dalam beberapa bulan, ia mampu melakukan 100 push up, sit up, squat, dan lari minimal 10 km setiap hari sebelum dia berangkat ke sekolah. Jiu-jitsu segera terbukti menjadi pilihan yang sempurna untuk situasinya. Pada level rendah, itu difokuskan pada pertahanan diri, tetapi ada banyak ruang untuk menyerang dan bertarung kotor. Dengan berlatih seni bela diri, dia akhirnya menemukan sesuatu yang dia kuasai. Dia tidak terlalu gesit atau pembelajar yang cepat. Koordinasi tangan ke matanya juga rata-rata. Bakatnya terletak pada kemampuan memanfaatkan waktu terbaik untuk mencapai titik sensitif selama blok atau manuver defensif. Bahkan ketika senseinya sedang mengajar seni pedang, Derek selalu memahami jurus pembunuh dalam percobaan pertamanya. Terkadang, bahkan sebelum senseinya menyelesaikan demonstrasi. Itu adalah temuan yang menarik namun mengecewakan. Karena satu-satunya bakatnya tidak dapat digunakan secara praktis. Bahkan jika jiu-jitsu adalah olahraga dengan turnamen, pukulan ke selangkangan, mata, trakea itu dilarang secara universal. Selama berbulan-bulan, Derek terus berlatih keras sambil tidak menonjolkan diri di sekolah. Dia merencanakan langkah selanjutnya. Di akhir semester pertama, Derek berhenti bersembunyi dari para pengganggu dan mulai membalas setiap hinaan yang mereka lontarkan kepadanya. Dia menggunakan kata-kata roasting terbaik yang dia temukan secara online. Derek berhati-hati untuk tidak pergi ke kamar mandi atau terlalu lama sendirian. Dia selalu menjaga agar saksi dewasa tetap terlihat. Bahkan tidak butuh sehari penuh sebelum musuh-musuhnya naik pitam. Hanya ketika pembuluh darah hampir keluar dari leher mereka, barulah Derek melemparkan umpannya. "Aku sudah muak dengan omong kosong kalian. Temui aku 1 jam di belakang toko kelontong antara Lincoln dan Third. Atau apakah kalian terlalu takut? Karena kau yang cari masalah, aku dengan senang hati mengabulkan keinginanmu. Hanya kamu dan kita bertiga, tidak ada yang lain, oke?" Derek mengangguk tanpa mempercayai perkataan mereka sedikit pun. Ketika mereka memasuki gang belakang, mereka membawa serta 2 orang lagi. Derek sedang menunggu mereka, bersandar di dinding di ujung gang buntu. Maaf, kami terlambat. Aku harap kau tidak keberatan. Kami mengundang beberapa teman ke pesta ini." Derek mengangkat bahu sambil menyeringai. "Ya, tidak masalah. Berapapun jumlahnya, sampah akan selalu sia-sia. Aku memilih gang ini karena memiliki tempat sampah yang cukup untuk menampung semua teman-temanmu." Kata terakhir tadi membuat mereka gugup dan menyerangnya secara membabi buta. "Semuanya, keroyok dia! Jangan biarkan dia kabur! Ayo kita tunjukkan padanya siapa sampah yang sebenarnya." Mereka telah jatuh ke dalam perangkapnya. Derek telah menyiapkan medan tepat setelah memilih tempat terbaik untuk bertarung. Sebuah gang buntu hanya memiliki 1 jalan keluar. Dan ketika mereka mendekati ujung gang, mereka tidak dapat melihat tripwire yang dipasang Derek karena cahayanya yang redup. 2 yang pertama jatuh dengan keras ke beton. Dan orang-orang di belakang mereka sangat khawatir untuk tidak menginjak-injak teman mereka, sehingga mereka tidak pernah melihat pipa baja itu datang. Derek datang dengan bersenjata, menggunakan pipa sebagai pentungan. Dia dengan cepat memukul mereka masing-masing di kepala, sisi lutut, dan selangkangan. Baru pada saat itulah dia mulai memukul 2 orang yang mencoba bangkit kembali. Sementara mereka mengerang dan menangis di tanah, dia menggunakan pisau kecil untuk memotong kawat agar bisa bergerak bebas. Dia memukuli mereka berulang kali dengan pipa logam, memberikan perhatian khusus pada bagian bawah mereka. Jauh di lubuk hati, dia tahu apa yang dia lakukan salah. Tetapi dia tidak peduli. Jika dunia ini pasti tidak adil, satu-satunya tindakan yang mungkin dilakukan adalah membuat yang tidak adil itu menjadi keuntungan baginya. Jadi dia mengeluarkan teaser yang dia pinjam dari ayahnya
untuk menyetrum mereka semua. Mereka jatuh pingsan di genangan air seni mereka sendiri. Setelah itu, dia menelanjangi mereka sepenuhnya dan mengambil banyak foto. Setelah mengatur tubuh mereka sehingga tampak saling menyodok, Derek bahkan membuat video pendek. Setelah selesai, dia memercikan sember air dingin kepada mereka. Sorry, aku telah merusak momen romantis kalian. Tapi aku butuh perhatianmu sebentar. Ketika para pengganggu bangun, mereka sangat kesakitan, sehingga mereka hampir tidak menyadari bahwa mereka telanjang dan saling berpelukan. Mencoba membalas ke Derek saat dia masih mencakram pipa baja, itu tidak mungkin dilakukan. Jadi, mereka tetap diam dan mendengarkan. Aku telah membuat scrapbook dari kalian semua, dan bahkan film pendek. Aku akan mengupload semuanya ke komputer dan ke cloudku. Akan sangat buruk jika seseorang menguploadnya di semua situs hosting terbesar. Kamu tahu kan apa yang akan mereka katakan? Internet tidak pernah lupa. Para pengganggu mulai menangis dan mengemis. Bayangkanlah betapa mengerikannya. Setiap kali seseorang akan Google namamu, apakah itu nenekmu, pacarmu, atau bahkan perguruan tinggi yang sedang kamu lamar, hal pertama yang muncul adalah foto-foto itu. Kakak, jangan! Tolong aku! Aku bahkan tidak mengenalmu! Aku hanya membantu seorang teman! Itu hanya lelucon! Tolonglah maafkan aku! Paduan suara mengemis membuatnya merinding. Derek ingin muntah karena kemunafikan mereka. Aku gak peduli dengan alasan menyedihkan kalian. Mulai hari ini dan seterusnya, tinggalkanlah aku sendiri. Dan lebih baik kamu berdoa agar tidak terjadi apa-apa denganku. Aku sudah mengatur cloudku. Jika tidak aku masukkan kata sandi setiap hari, itu akan terupload di mana-mana. Tanpa menunggu jawaban mereka, Derek memungungi mereka dan berjalan pergi. Oh iya, aku lupa. Aku membuang pakaianmu ke tempat sampah sembarangan. Jadi aku nggak ingat pakaian mana dan dibuang kemana. Jika kau tidak ingin pulang dengan telanjang, lebih baik kau cepat cari pakaianmu. Derek kembali ke rumah dengan gembira. Dia tidak pernah merasa begitu bangga pada dirinya sendiri. Sekarang semuanya telah selesai. Penindasan memang telah berakhir. Tetapi kehidupan sosial Derek tidak pernah berhenti sengsara. Bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan kehidupan pribadi yang memalukan? Dia harus terus-terus menyembunyikan memarnya dengan lengan panjang. Dia juga kehabisan alasan yang masuk akal untuk garis mata hitamnya yang ia dapatkan beberapa bulan yang lalu. Teman sekelas dan gurunya hanya berpura-pura tidak tahu tentang penyiksaan itu. Dan Derek sendiri hanya berpura-pura percaya bahwa dia adalah pembohong yang baik. Penyiksaan yang dilakukan oleh ayahnya itu memang sangat menyakitkan, tapi masih bisa dikendalikan. Derek masih memiliki adik laki-laki untuk berbagi rasa sakit itu. Hanya Carl yang dimilikinya. Dia adalah keluarga, teman, dan orang kepercayaan. Dia adalah seluruh dunia bagi Derek. Tapi ketika usia itu tiba, dia mulai menyukai gadis-gadis di sekolahnya. Dan perasaan ini tidak mudah ditekan. Sekali lagi, Derek merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang masalahnya. Atau dia tidak bisa membiarkan orang mendekatinya. Kalau tidak, dia harus membuat alasan untuk diizinkan membawa pulang seorang teman. Apalagi gadis yang disukainya. Derek tersiksa oleh pikirannya sendiri. Dia sering bertanya kepada surga, mengapa apa yang dianggap remeh oleh orang lain, tapi itu hanyalah mimpi mustahil baginya. Dipicu oleh badai hormonalnya, kemarahan Derek tumbuh tanpa henti. Dia memiliki kesulitan tidur di malam hari, memikirkan semua pasangan mesra yang ada di luar sana. Derek tahu dia berbeda dari mereka. Cacatnya yang melumpuhkan bukanlah rasa malu atau memiliki jerawat yang parah. Masalahnya tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Masalahnya adalah ayahnya, Ezio McCoy, ayahnya yang bajingan. Derek mulai menyusun rencana demi rencana untuk menyingkirkan ayahnya, bahkan jika itu berarti membunuhnya. Pada malam hari, dia akan menyusun skenario yang rumit dan teliti, yang seringkali melibatkan siksaan yang berkepanjangan. Kematian terlalu mudah. Derek ingin Ezio menderita seperti yang dia alami selama bertahun-tahun. Tetapi ketika pagi tiba, dia akan selalu menyadari bahwa itu adalah ide-ide yang bodoh, lebih merupakan angan-angan. Derek kekurangan sarana dan kekejaman yang diperlukan untuk menyingkirkan Ezio. Tidak peduli betapa dia membencinya, Ezio tetaplah ayahnya. Dan Derek hanyalah seorang remaja yang pemarah. Membunuh Ezio, lalu apa? Menjalani seluruh hidupnya dengan rasa bersalah? Kabur dari rumah untuk menghindari penangkapan? Dapat uang dari mana? Membunuh Ezio berarti meninggalkan Carl selamanya dan menghancurkan setiap kemungkinan kesempatan untuk bahagia di masa depan. Jadi, setiap pagi Derek akan menelan rencana yang terbaru bersama bubur yang dimakannya. Satu-satunya harapannya adalah menjejalkan diri seperti orang gila, mendapatkan beasiswa dan keluar dari neraka ini secepat mungkin. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Itu adalah musim panas terakhir sebelum tahun pertama menengah Derek. Meskipun iklimnya panas, hatinya sedingin es. Derek sudah mencapai percepatan pertumbuhannya.
Itu dikombinasikan dengan seni bela diri dan latihan otot yang telah membuatnya terlihat kejam. Ezio menyadari hal itu dan menjadi pengecut. Dia memutuskan untuk menghindari mengalahkan Derek dan menjadikan Carl target favorit barunya. Derek sudah mencoba membela saudaranya, tapi satu-satunya hasil adalah Ezio membeli tongkat militer dan mulai memukuli Derek dengan tongkat. Sekarang bukan lagi dengan tangan kosong. Lalu dia mencoba menyelamatkan Carl dengan mengemis dan menangis. Dan itu hanya berhasil karena keributan itu membuat tetangga merasa khawatir. Jadi, setiap kali Ezio mengamuk, Derek hanya bisa melihat saudaranya dipukuli berkali-kali. Suatu pagi, Ezio menerima komisi besar pertamanya dalam beberapa tahun. Dia mengenakan setelan terbaiknya meskipun cuaca panas dan meminta Derek untuk menyiapkan tas kerja dan laptop untuknya. Ezio sekarang sedang terburu-buru. Dia tidak mampu membayar pesaingnya untuk merebut ikan paus ini. Itu bisa menjadi komisi terbesar dalam karirnya. Derek bergegas ke pintu di tempat Ezio sedang menunggu dan membantunya mengatur tas laptop. Ezio berlari ke lift, menekan tombol seperti orang gila. Di saat itu, Ezio mengutuk kondominiumnya, manajer gedung, dan nasib buruknya. Di saat itulah dia mengutuk segala yang terjadi pada dirinya. Dari manajer gedung, waktu yang bergerak terlalu cepat, sampai nasib buruk yang menimpanya ini. Lalu Ezio bergegas ke tangga. Saat itulah Derek menyadari dan memutar kepalanya untuk mengikuti ayahnya. Derek memperhatikan bahwa sinar matahari terpantul kuat di lantai lorong. Ezio baru saja lewat di depannya. Ketika Derek menyadari bahwa petugas kebersihan baru saja mengepel tangga, tetapi lupa meletakkan tanda lantai yang sedang basah. Semua terjadi dalam sekejap. Ezio membuat langkah panjang yang berat, memindahkan semua bebannya ke bawah dan ke depan dengan kaki depannya. Lalu kakinya terpleset. Derek bisa saja memperingatinya. Dia bahkan bisa mengulurkan tangan dan mencegahnya terjatuh. Tetapi sebaliknya, dia memilih untuk tetap diam. Ezio jatuh dari tangga, terpental di tikungan, dan jatuh lagi, jatuh terus ke bawah. Tubuhnya hancur berantakan. Semua anggota tubuhnya bengkok dalam sudut yang tidak wajar. Seperti remaja lain, Derek memiliki smartphone. Jadi dia mengambil beberapa foto untuk membuktikan bahwa lantainya basah dan tidak ada tanda peringatan. Pikirannya sudah berencana untuk menyewa pengacara terbaik yang bisa dia temukan dan menuntut perusahaan pengelola gedung yang bertanggung jawab atas kondominium ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati menuruni tangga untuk memastikan kematian Ezio. Dia masih hidup, namun tidak mampu mengerang atau meminta bantuan. Matanya terpaku pada Derek, memohon belas kasihan padanya. Derek menyeringai kepadanya dan berkata, "Apakah menurut Anda saya sangat bodoh, sehingga saya tidak pernah belajar apapun dari Anda? Seperti yang Anda ajarkan kepada saya lebih dari sekali. Jangan pernah mendelegasikannya. Jika Anda ingin sesuatu dilakukan dengan benar, lakukanlah sendiri. Smartphone-mu ada di sakumu. Keluarkanlah dan hubungi 911. Aku hanya anak laki-laki yang gagal. Aku tidak ingin mengacaukan ini untukmu, ayah." Mata Ezio penuh keterkejutan dan kebencian. Tapi itu hanya berlangsung sesaat. Kepalanya lemas dan pandangannya kosong. Tawa berjuang untuk keluar, tetapi Derek menahannya. Sebaliknya, dia mulai berteriak minta tolong dan menampilkan kesan terbaiknya sebagai putra yang sedang ketakutan. Seperti biasa, ibu Derek tidak terlalu terobsesi dengan masalahnya, kesedihannya, perasaannya, hingga repot-repot sampai mencari pengacara. Dia meninggalkan segalanya di tangan Derek sejak Ezio tidak ada lagi. 3 burung dalam 1 batu. Setelah penelitian yang cermat, dia menghubungi dan menyewa pengacara terbaik yang mampu mereka bayar. Sehingga Derek akan menjadi klien dan bukan ibunya. Dia menceritakan segalanya tentang kejadian ayahnya, kekerasan dalam rumah tangga, dan persyaratan untuk membuat agar uangnya dibagi antara mereka bertiga, ibu dan anak laki-laki. Baik Derek dan Carl sangat tegas dalam hal itu. Mereka ingin pengacara memulai proses untuk mendapatkan emansipasi. Dengan uang santunan dan warisan mereka sudah cukup untuk mandiri sampai Derek bisa menafkahi mereka berdua. Yang terjadi selanjutnya adalah periode paling bahagia dalam hidup mereka. Pertama, mereka memperoleh warisan. Dan tak lama kemudian, mereka dibebaskan. Mereka akhirnya bisa pindah dari tempat ibu mereka. Belum genap sebulan, mereka menerima penyelesaian yang sangat murah hati dari pengelola gedung. Mereka menggunakannya untuk menetap dan membuat rencana yang tepat untuk masa depan. Selama tahun-tahun berikutnya, pembuli tidak menjadi masalah. Derek dan Carl sekarang sama-sama seniman bela diri dan mereka saling mendukung. Sekarang, setelah mimpi buruk keluarga mereka berakhir, mereka dapat mengalami memiliki teman dan pacar. Namun, mereka mengalami banyak kekecewaan karena terlalu banyak dari yang disebut teman itu ternyata adalah orang-orang yang ingin menggunakan apartemen bebas orang tua mereka sebagai tempat party. Ditambah lagi,
mereka mengalami kesulitan mencari tahu bagaimana seharusnya menjadi remaja normal. Sementara rekan-rekan mereka tampaknya hanya tertarik untuk bersenang-senang dan membolos. Mereka fokus untuk belajar dan menabung sebanyak mungkin. Derek dan Carl akan menghabiskan liburan mereka untuk melakukan pekerjaan paruh waktu, supaya mereka bisa memperlambat penipisan rekening bank mereka. Mereka tidak miskin, tapi juga tidak kaya. Mereka tahu bahwa mereka harus menabung sebanyak mungkin untuk berjaga-jaga seandainya badai kembali menimpa mereka. Tapi secara keseluruhan, mereka memiliki kehidupan yang baik. Derek mendapatkan beasiswa dan memperoleh gelar sarjana kimia. Setelahnya diikuti dengan master biokimia. Carl juga melakukan dengan baik. Dia sudah mendapatkan gelar tekniknya. Dia akan memulai mengambil gelar masternya dan sudah memiliki hubungan yang stabil. Meskipun sangat bahagia untuk adik laki-lakinya, itu benar-benar duri yang menyakitkan di sisi Derek. Di antara keduanya, dia selalu lebih tidak kompeten secara sosial. Derek tidak pernah berhasil menjalankan hubungan yang stabil, bahkan di universitas. Derek tidak punya masalah berbicara dengan perempuan. Masalahnya selalu terletak pada dia yang pilih-pilih dan berakhir dengan ketidakmampuannya untuk percaya. Dia memiliki cinta, tapi tidak pernah jatuh cinta. Pada awalnya, dia menyalahkan nasib buruknya. Dia selalu menemukan gadis yang dangkal dan bodoh. Setelah menemukan gadis yang baik, dia malah menyalahkan masa lalunya yang kelam. Saat dihadapkan dengan hubungan bahagianya Carl, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Derek terlalu takut disakiti lagi untuk membiarkan hubungan apapun tumbuh di atas tingkat tertentu. Dan itu adalah musuh yang tidak bisa dikalahkan begitu saja. Kini Derek menerima pekerjaan pertamanya yang bergaji layak. Dia bekerja pada shift malam di sebuah perusahaan kimia besar di departemen R&D. Carl telah menceritakan kepada Derek bahwa dia akan melamar pacarnya. Begitu dia mendapatkan gelar masternya. Oleh karena itu, Derek sangat membutuhkan uang karena dia hanya memiliki waktu 2 tahun untuk menabung agar bisa memberikan pernikahan yang layak kepada adik laki-lakinya. Sebenarnya Derek tidak menyukai pekerjaan yang sekarang, tetapi itu adalah cara untuk memulai karir kerjanya. Ditambah lagi, itu juga dibayar dengan layak. Derek tahu dia punya masalah dan ingin menyelesaikannya. Karena Derek sekarang sudah memiliki uang, Derek berkonsultasi dengan beberapa psikiater sebelum menemukan orang yang tepat untuk diajak deep conversation. Setelah berapa bulan, akhirnya dia merasa ada kemajuan. Sayangnya, kebahagiaan seperti itu tidak bertahan lama. Saat itu hari Jumat malam, dan Derek bersiap untuk bekerja. Dia masih bekerja di perusahaan itu karena bayarannya sangat bagus. Dia tidak peduli berapa kali Carl mengatakan bahwa dia hanya ingin upacara pernikahan kecil-kecilan. Derek yakin bahwa berapapun jumlah yang direncanakan oleh saudaranya untuk dibelanjakan, setidaknya itu pasti akan berlipat kali ganda pada akhirnya. Itu adalah pernikahan. Hal-hal seharusnya dibesar-besarkan di beberapa titik. Begitulah yang orang-orang lakukan. Derek sedang merapikan bajunya ketika smartphone itu berdering. Halo, apakah ini benar dengan Tuan McCoy? Saya dari Rumah Sakit St. Joseph. Suara wanita itu terdengar khawatir. Mendengar kata rumah sakit, Derek menjadi merinding. Apakah Carl McCoy saudaramu? Derek menjawab, iya, apa yang terjadi? Dia terlibat dalam kecelakaan mobil dalam kondisi yang serius. Anda harus datang ke sini secepat mungkin. Para dokter membutuhkan Anda karena Anda adalah perwakilan kesehatannya dan pasien sedang tidak sadarkan diri. Kecelakaan mobil, teriak Derek sambil bergegas keluar dari pintu dan mencari taksi. Kami tidak punya mobil. Apa yang terjadi? Maaf, saya tidak berhak mengatakannya. Para dokter akan menjelaskannya. Setelah itu Derek menutup teleponnya. Dia tidak punya waktu untuk mengoceh yang tidak berguna. Setiap detik di dalam perjalanan seperti siksaan. Dan ketika dia akhirnya tiba, semuanya sudah terlambat. Ahli bedah dan seorang petugas polisi menjelaskan kepadanya bahwa Carl telah ditabrak oleh seseorang pengemudi mabuk. Pelaku sudah kabur dan polisi sedang mencarinya. Di saat itu, seorang saksi langsung menelpon 911. Namun karena kemacetan lalu lintas akibat kecelakaan tersebut, butuh waktu berjam-jam hingga ambulan tiba. Jadi ketika Carl sampai di rumah sakit, kondisinya sudah kritis. Dia mengalami beberapa patah tulang, limpa yang pecah, dan pendarahan internal yang langsung membutuhkan pembedahan. Di saat Derek ditelepon tadi, Carl baru saja memasuki ruangan operasi. Mereka telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tetapi Carl telah kehilangan banyak darah, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka menyampaikan belasungkawa kepada Derek, tetapi yang bisa Derek dengar hanya suara putih. Biarkan aku melihat saudaraku, kata Derek memohon. Tubuh Carl ditutupi dengan kain, dan hanya kepala yang terlihat. Derek masih bisa melihat bercak darah di wajah adiknya. Derek memberikan nomor kepada petugas polisi, agar dia dapat mengetahui perkembangan penyelidikan, dan kemudian dia kembali ke rumah. Pelakunya dengan cepat ditangkap berkat kamera lalu lintas. Ternyata pelakunya adalah anak kecil, baru berusia 17 tahun.
Dia telah mencuri mobil orang tuanya. Ketika polisi menangkapnya, dia sedang mabuk dan menggunakan narkoba. Derek menjalani bulan demi bulan dalam kesedihan sebelum persidangan dimulai. Jasad terkutuk telah memutuskan untuk menuntut anak itu sebagai anak di bawah umur. Dan hakim yang lebih terkutuk telah memberinya tahanan rumah. Sementara adik laki-laki Derek, Carl, mati karena dia. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Teriak Derek. Mengapa semua ini berbicara tentang hak dan masa depan si kecil itu? Bagaimana dengan hak saudara laki-lakiku? Bagaimana dengan masa depannya? Carl telah mati karena dia. Keadilan macam apa ini? Derek mengunjungi kantor kejaksaan beberapa kali, mengungkapkan kemarahannya dan menuntut agar mereka meminta hukuman maksimal. Mereka selalu baik dan akomodatif. Mereka berjanji kepadanya mereka akan memberikan Carl keadilan yang layak diterimanya. Saat persidangan akhirnya tiba, dunia Derek berakhir sekali lagi. Kejaksaan dan pengacara pembela telah mencapai kesepakatan. Karena Chris Wainwright, ini adalah nama si pembunuh, masih di bawah umur dan itu menjadi pelanggaran pertamanya, dia menerima hukuman untuk pergi ke rehabilitasi dan melakukan pelayanan masyarakat selama 600 jam. Jika Chris berhasil menyelesaikan program rehabilitasinya dan tidak melakukan kejahatan dalam 3 tahun berikutnya, dia akan menjadi warga negara bebas tanpa catatan kriminal. Derek terlalu tercengang, bahkan untuk marah. Ketika sesi selesai, dia hanya berjalan ke jaksa dan mengajukan satu pertanyaan dengan suara terendam. Mengapa? Kemudian dengan nada paling ramah dan akomodatif, asisten kejaksaan menjelaskan kepada Derek bahwa Chris hanyalah seorang anak dari keluarga baik-baik yang telah melakukan kesalahan bodoh. Chris memiliki masa depan yang cemerlang di masa depan. Dia sudah diterima di Caltech dan ini adalah pelanggaran pertamanya. Ditambah lagi, orang tuanya telah menyewa seorang pengacara hebat dan hakim kemungkinan besar tidak mau menghancurkan hidup Chris. Terlepas dari ekspektasi mereka, Derek tidak membuat keributan. Api Derek langsung padam. Dia tidak punya air mata lagi untuk ditumpahkan. Di bulan-bulan berikutnya, Derek menjalani hidup dengan melakukan apa aja. Dia terus mengikuti rutinitasnya, seperti tidak terjadi apa-apa. Pikirannya masih dalam penyangkalan. Dia hanya ingin melupakan semua yang telah terjadi dalam setengah tahun terakhir. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup adalah sakit kepala yang terus-menerus yang dimulai tak lama setelah kematian Carl. Menurut dokternya, itu adalah gejala yang berhubungan dengan stres. Dengan semua yang telah terjadi, Derek baru saja menelan aspirin dan paracetamol seperti permen. Sakitnya tidak kunjung hilang, malah semakin parah. Derek akhirnya menemukan kekuatan untuk menjalani pemeriksaan serius. Dan sekali lagi, kabar buruk menantinya. Menurut pembindaian seluruh tubuh dan biopsi lanjutan, dia menderita kanker paru stadium 2. Tapi aku tidak merokok seumur hidupku, seru Derek. Memang itu aneh, kata Dr. Manru, seorang ahli kanker. Dia juga cukup bingung. Dia adalah seorang wanita Hispanik, mungkin 5 tahun lebih tua dari Derek. Dalam keadaan yang berbeda, dia mungkin akan mengajaknya kencan. Dokter itu bertanya, "Kamu bilang kamu bekerja di perusahaan kimia kan?" Derek pun mengangguk. Kanker yang agresif seperti ini terlalu jarang terjadi secara kebetulan. Menurut pendapat pribadiku, bahwa sistem ventilasi mereka terjadi malfunction. Namun Derek menjawab, "Tapi kami memakai masker sepanjang waktu saat kami bekerja dengan bahan kimia. Dan untuk diriku sendiri, aku mengikuti semua protokol keamanan yang tertulis. Sampai-sampai rekan-rekanku aja mengejeknya karena hal itu." Derek masih tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Dokter itu berkata lagi, "Maka mungkin maskernya adalah sampah murahan. Atau mungkin dari laboratorium atau penyimpanannya. Atau mungkin bisa dua-duanya. Perusahaan brengsek seperti itu hanya mencari keuntungan. Setidaknya itu tidak mengejutkan bagiku. Jika mereka memotong dari anggaran keselamatan untuk memasukkan lebih banyak dividen ke kantong mereka." Dr. Manru terlihat sangat emosi setelah mengatakan itu. Derek menjadi penasaran. "Dokter, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku?" Derek langsung bertanya dan menatap lurus ke mata dokter itu. Dokter itu menggigit bibir bawahnya sebentar lalu menjawab, "Ini antara kamu dan aku saja ya. Kamu bukanlah kasus pertama dari perusahaanmu. Aku telah melaporkan ke Departemen Kesehatan dan Federal. Jika aku berada di posisimu, aku akan menyewa pengacara terbaik dan menuntut perusahaan itu. Kamu itu membutuhkan banyak uang untuk perawatan." Derek menjawab dengan tenang, "Aku setuju untuk mencari pengacara, tapi aku menolak perawatan apapun. Aku hanya akan menjalani perawatan paliatif." Dr. Manru langsung kaget dan melompat dari kursinya. "Apakah kamu menyadari bahwa tanpa perawatan yang tepat, kamu hanya memiliki 1 tahun 6 bulan untuk hidup? Seperti yang telah kukatakan, kankermu itu sangat agresif. Kita harus memulainya sesegera mungkin jika kita ingin memiliki kesempatan untuk mengalahkannya." Situasinya berubah menjadi dramatis. Tetapi Derek menganggap kata kita itu lucu. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa.
Kita hampir tidak mengenal satu sama lain, dokter. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan satu sama lain. Derek berkata kepada dokter itu dengan nada sedingin es. Untuk apa aku hidup? Aku tidak punya keluarga dan tidak ada orang yang kucintai. Hanya abu adik laki-lakiku yang tersisa untuk menemaniku. Aku bisa mati besok, dan untuk apa aku berjuang? Derek meninggalkan dokter itu dengan tidak baik-baik saja. Tetapi dia masih memberi nomor teleponnya. Kalau dia berubah pikiran atau hanya perlu berbicara. Derek menelpon pengacara hebat lamanya dan menjelaskan semua keadaannya. Derek sudah lama tidak bertemu dengannya. Pengacara lamanya sekarang memiliki banyak uban daripada sebelumnya. Tetapi dia masih terlihat seperti pengacara yang hebat. Mulai saat itu Derek berhenti bekerja dan mulai membelanjakan uangnya tanpa peduli. Dia akan pergi ke semua restoran mewah yang selalu ingin dia coba, membeli pakaian yang selalu dia impikan, dan hanya memakan makanan favoritnya untuk sarapan, makan siang, bahkan makan malam. Derek akan menghabiskan sebagian besar hari-harinya untuk bermain game di PC barunya dan mengunjungi kembali semua tempat yang penting baginya dan Carl. Kemudian 24 hari setelah diagnosis, dia mendapat pencerahan. Itu adalah malam seperti malam lainnya sejak Derek berhenti dari pekerjaannya. Dia akan mengenakan salah satu setelan baru buatan tangannya sendiri dan berjalan-jalan ke kota. Dia penasaran untuk melihat apa yang akan membunuhnya terlebih dahulu. Apakah kanker atau pikiran gilanya? Ketika dia bosan atau kelelahan karena kanker dan obat-obatan, dia hanya akan naik taksi dan terus pulang. Saat ini Derek sedang berjalan dengan langkah cepat. Rasa sakit terasa mulai membunuhnya. Dia melihat Chris Wainwright. Pria itu sedang memegang sebotol minuman keras, tersembunyi dengan buruk di dalam kantong kertas. Chris sedang berbicara dan tertawa terbahak-bahak dengan seorang gadis remaja. Gadis itu memamerkan kulit putih mulusnya. Chris sedang mencoba untuk merayu gadis ini. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka berdua masuk ke dalam mobil. Itu adalah mobil muscle car yang dicat khusus. Meskipun bukan Camaro yang sama yang digunakan Chris untuk membunuh Carl. Tapi itu adalah mobil yang lebih besar dan lebih mahal. Saat melihat itu, Derek rasanya ingin muntah darah. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan bajingan kecil itu? Ban berdecit saat mobil itu bergerak. Mobil itu hampir menabrak seorang wanita yang sedang menyeberang jalan. Gadis berpakaian minim itu menurunkan kaca jendelanya sambil meneriaki hinaan pada wanita yang masih membeku ketakutan. Sampai-sampai Derek masih bisa mendengar sepasang idiot itu tertawa terbahak-bahak. Sambil menggertakkan gigi, dia memanggil taksi dan mulai merencanakan tindakan berikutnya. Pertama-tama, dia mulai mengutip Chris di semua jejaring sosial. Dia mempelajari semua rutinitas dan kebiasaannya. Kemudian Derek mulai mengikutinya dan memasang pelacak GPS di bawah mobil muscle car-nya agar dia selalu mengetahui lokasi persis di mana keberadaan Chris. Hanya perlu melihat sekilas media sosialnya Chris, dia menemukan setidaknya ada 50 pelanggaran kesepakatan pembebasan bersyarat. Saat mengikutinya, Derek mengambil banyak foto Chris yang sedang meminum alkohol dan memakai narkoba. Namun Derek tidak berniat menyerahkan barang bukti tersebut ke polisi. Apa yang bisa dia dapatkan dari itu? Chris pasti akan bebas seperti dulu. Chris tidak memiliki kemewahan dalam waktu atau kemauan untuk melakukan apa yang disebut sistem peradilan. Kurang dari seminggu kemudian, dengan memeriksa halaman Facebooknya Chris, Derek mengetahui tentang acara yang akan dihadiri Chris. Derek memeriksa ulang perlengkapannya dan melompat ke mobil barunya, Chevrolet Impala berwarna hitam tahun 1967. Ini adalah mobil terbaik untuk berburu monster. Derek mengikuti Chris dari dekat. Dan begitu mereka menjauh dari kamera lalu lintas, dia langsung menyalip mobil Chris dan memaksa Chris untuk berhenti. Begitu Chris melangkah keluar dari mobil, Derek langsung menggunakan pistol serumnya dan kemudian dengan cepat memeriksa apakah ada orang lain di dalam mobil itu. Sepertinya ini adalah malam keberuntungannya. Chris sedang mengemudi sendirian. Derek menggeledahnya dan menghancurkan setiap perangkat elektronik yang bisa dia temukan. Setelahnya Derek mengikat tangan dan kaki Chris. Kemudian dia menghancurkan ponselnya sendiri dan pelacak GPS, lalu membuangnya di jalan. Dia melempar Chris ke bagasi Impalanya dan menuju ke pesta yang hanya ada mereka berdua. Derek berkendara ke gudang terbengkalai di kawasan industri lama. Dia sudah menyingkirkan kunci dan rantai yang membuat pintu logam besar itu tertutup dan menggantinya dengan miliknya sendiri. Di dalam gudang terdapat 2 buah kursi. Keduanya dibaut ke lantai. Ada juga sebuah ember dan beberapa tangki air. Derek membuka bagasi. Chris ternyata sudah sadar kembali sehingga Derek harus menyetrumnya lagi. Derek membawa Chris ke sebuah kursi lalu mengikat tangan dan kakinya. Setelahnya Derek menyiramnya dengan seember air, memaksa Chris untuk sadar kembali. "Halo Chris, namaku Derek McCoy, saudara dari orang yang telah kau bunuh," ucap Derek berdiri tepat di atasnya. Chris mencoba melepaskan diri dari ikatan. Sambil memuji usahanya, Derek dengan keras memukul pangkal pahanya dengan tongkat.
Rasa sakit itu pun melumpuhkan Chris. Di mana aku? Oh iya, kau adalah orang yang ada di pengadilan itu kan? Ucap Chris sambil menahan kesakitannya. Bagus, tampaknya kau sudah mengingatku. Mari kita langsung ke topik utamanya. Derek mengeluarkan 2 jam digital dari mobilnya. Yang pertama diatur menjadi 30 menit. Dan yang kedua, 2 jam 47 menit 17 detik. Kemudian dia mengeluarkan pistol dan menembakkannya 2 kali ke arah liver Chris. Teriakan Chris teredam oleh ball gag, sedangkan tembakannya menggema keras di dalam gedung yang kosong. Derek mengecek darah milik Chris. Itu sudah padat dan hitam. Ini adalah indikator yang jelas dari liver yang telah hancur. Derek berkata, sekarang, sebelum rasa sakit yang sebenarnya mereda, aku ingin kamu memperhatikan baik-baik pengaturan waktu ini. Ini sangat penting. Chris menangis dan menjerit, jadi Derek harus menyiramnya lagi dan menarik rambutnya untuk menarik perhatiannya. Countdown di jam pertama, ini menandai berapa banyak waktu yang tersisa. Setelah berdering, bahkan jika seorang secara ajaib menerobos pintu itu dan menyelamatkanmu, kamu tetap akan mati. Kamu hanya memiliki sedikit waktu sampai sistem tubuhmu dibanjiri oleh racun yang tidak disaring oleh liver. Apabila sudah sampai di sini, tidak ada transplantasi yang dapat menyelamatkanmu. Dan ini adalah timer kedua. Timer kedua adalah kejutan, tapi kita akan membahasnya nanti. Untuk saat ini, satu-satunya tugasmu adalah tetap terjaga dan menikmati setiap rasa sakit seperti yang dirasakan oleh Carl. Waktu terus berlalu. Chris berteriak melalui ball gag yang ada di mulutnya. Dan segera pengaturan waktu pertama berbunyi. Chris mulai terisak-isak lebih kuat. Satu-satunya saat dia tetap diam adalah karena dia diliputi oleh rasa sakit yang terus meningkat. Derek tidak lagi berbicara dengannya. Dia hanya mondar-mandir sambil sesekali memeriksa timer kedua. Setiap kali Chris pingsan, Derek akan menyiramnya dan memaksanya untuk tetap terjaga. Saat timer kedua berbunyi, Derek akhirnya berbicara lagi. Aku punya kabar buruk dan aku punya kabar baik nih. Kabar buruknya adalah, aku telah berbohong sebelumnya. Aku benar-benar meneliti luka hati dengan hati yang hancur seperti itu. Kamu sebenarnya udah tidak punya harapan lagi. Bahkan jika setelah aku menembakmu di depan rumah sakit terbaik di Amerika Serikat, kau tidak akan bisa selamat. Kecuali mereka memiliki hati yang cocok. Kamu pasti akan tetap mati. Aku hanya ingin memberikanmu harapan palsu. Sama seperti yang dialami saudaraku saat menunggu bantuan. Kabar baiknya adalah, waktu penderitaanmu sama seperti waktu penderitaannya Carl. Aku memang penendam, pembohong, dan pembunuh. Tapi aku juga adil. Jadi, penderitaanmu akan berakhir sekarang. Derek mengarahkan pistol ke kepala Chris dan menembakkannya 2 kali. Kemudian dia mengarahkan pistolnya ke arah kepalanya sendiri. Dia berkata dengan nada lirih, "Adikku, aku datang. Tunggulah aku di sana." Dia menarik pelatuknya untuk terakhir kalinya. Sementara tubuh Derek masih jatuh, kesadarannya bermandikan cahaya dan dia merasa seolah-olah ditarik ke langit. Setelah berbulan-bulan berduka dan rasa sakit seumur hidup, Derek merasa bahwa semua trauma dan kebenciannya memudar. Derek tidak pernah mengalami kebahagiaan seperti ini. Dalam bentuk baru ini, dia tidak merasakan emosi negatif. Dia berdamai dengan masa lalunya dan tidak takut akan masa depannya. Derek menikmati hadiah yang menurutnya dapat mengarah pada kemungkinan yang tak terbatas. Perasaan memabukkan itu berlangsung sampai dia tiba-tiba terbangun. Semua emosi negatifnya kembali, menjerumuskannya kembali ke dalam keputusasaan. Derek dalam hati mengutuk, lalu dia mencoba memfokuskan matanya. Mungkin karena tembakan di kepala, jadi pandangannya kabur. Rencana ini telah aku susun dengan sempurna. Seorang idiot pasti telah menyelamatkanku. Tapi entah bagaimana aku bisa selamat dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku masih hidup, aku masih menderita kanker, dan lagi-lagi aku masih sendiri. Tetapi ketika matanya akhirnya jernih, semua perkiraan tadi itu hilang. Derek ternyata berada di semacam koridor logam besar, dikelilingi oleh mayat. Mayat itu tampak asing. Mereka semua mengenakan semacam pelindung di seluruh tubuh, yang menyerupai baju ruang angkasa science fiction. "Di mana aku? Apa artinya ini?" Dia berteriak sambil mencoba bangun, tapi akhirnya kembali jatuh ke lantai. Dia jatuh dengan tangan terlebih dahulu. Dan baru kemudian, dia menyadari bahwa dia juga mengenakan pakaian luar angkasa. Ditambah lagi, dia memiliki 4 tangan. Dan masing-masingnya memiliki 3 jari. Apa sebenarnya ini? Setelah banyak berteriak dan panik, Derek akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya untuk menganalisa apa yang sedang terjadi. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah lubang besar di pakaian antariksanya setinggi dada. Kontur lubang itu memiliki bekas luka bakar di atasnya dan ada banyak jeli ungu di tubuhnya. Derek berpikir jeli ungu ini adalah darah alien yang sudah menggumpal. Derek menoleh untuk melihat tempat dia terbangun. Dia memperhatikan banyak darah, dan dia melihat banyak jeroan tubuh yang berceceran. "Ini tidak masuk akal," ucap Derek.
Semua fakta menunjukkan bahwa tubuh ini telah mati, tapi aku tidak tahu alasannya. Itu sepenuhnya sudah sembuh. Derek kemudian mulai memeriksa kembali tubuh barunya. Ia memiliki 4 lengan dan 2 kaki, tetapi semua anggota tubuhnya panjang dan kurus. Kakinya bersendi terbalik seperti kaki kucing. Kedua tangan dan kakinya masing-masing hanya memiliki 3 jari tangan dan 3 jari kaki. Derek sangat penasaran dengan fitur wajahnya, tapi tidak ada permukaan yang reflektif yang bisa ditemukan oleh Derek. Dia mencoba meraba wajahnya dengan jari-jarinya, tapi setelah itu ternyata dirinya dilengkapi dengan helm. Entah bagaimana, helm itu tidak mengganggu akal sehatnya sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia tentukan dengan sentuhan adalah bentuk helmnya. Derek menemukan bahwa kepala barunya mirip dengan sirip punggung ikan hiu. Kemudian dia mencoba untuk berbicara. Tes. Derek McCoy, 1, 2, 3. Dia entah bagaimana bisa melakukannya, tapi dia masih berbicara dalam bahasa Inggris. Itu berarti dia tidak mewarisi memori otot atau kecerdasan dari pemilik tubuh sebelumnya. Derek mencoba bangun, tetapi pusat gravitasi terlalu berbeda dari tubuh lamanya. Jadi dia harus menyerah dan mulai merangkak seperti bayi. Lalu Derek memeriksa mayat-mayat itu. Dilihat dari pakaian mereka, ada 2 fraksi yang sedang berperang. Yang satu mengenakan pakaian antariksa berwarna merah, dan yang lainnya yang dikenakan Derek berwarna abu-abu. Dia tidak tahu pihak mana yang menang, tapi toh itu tidak akan membuat perbedaan baginya. Kecuali alien itu memiliki penerjemah universal. Aku tidak akan mampu berkomunikasi. Musuh pasti akan langsung membunuhku saat mereka melihatku. Dan sekutu mungkin akan membuangku seperti sampah. Siapa juga yang menginginkan orang idiot yang bertele-tele, bahkan tidak mampu berjalan dalam situasi hidup dan mati. Aku baru sehari di sini, dan aku sudah hampir mau mati lagi. Derek menolak untuk menyerah tanpa perlawanan. Dia berhasil berdiri dengan bersandar di dinding dan menjelajahi sekelilingnya. Koridor itu memiliki banyak pintu, namun pilihannya sangat terbatas. Apakah aku akan mati seperti ini? Kelaparan di kapal luar angkasa terkutuk di planet asing dan aku nggak tahu berada di mana ini. Dan aku juga nggak tahu apa yang dimakan oleh alien. Ditambah lagi, meskipun ada segunung makanan, aku nggak tahu cara makannya. Karena aku nggak bisa melepaskan helm ini. Setelah berjalan selama beberapa jam, rasa lapar dan frustasi membuatnya histeris. Derek berteriak dan mendang apapun yang ada di dekatnya hingga kelelahan membuatnya tertidur. Ketika dia bangun, pikirannya menjadi jernih kembali. Ini pasti mimpi buruk. Aku kehabisan pilihan. Sampai-sampai kalau aku ingin bunuh diri, aku pun gak tahu caranya. Derek membenturkan bagian kepala belakangnya ke dinding untuk menahan rasa frustasi. Aku gak pernah berpikir akan hal ini. Tetapi terlahir kembali di lingkungan science fiction benar-benar merupakan skenario terburuk. Tubuh alien, kebiasaan alien, sama sekali itu gak masuk akal. Dan semua yang ada di sini sangat canggih, sehingga aku aja gak bisa membuka pintu. Meskipun di tombol itu ada huruf-hurufnya, aku pun gak ngerti itu huruf apa, karena aku gak ngerti bahasa mereka. Rasa lapar Derek terus bertambah, dan Derek semakin lemah dari waktu ke waktu. Derek berpikir, dia gak punya waktu untuk disia-siakan. Dia mulai mengembara lagi. Kali ini dia menggedor dan berteriak di setiap pintu yang dia temuinya, berusaha untuk menarik perhatian. Derek hampir pingsan lagi karena kelaparan dan kelelahan. Tapi akhirnya sebuah pintu terbuka. Guncangan dari pembukaan pintu itu cukup besar baginya, hingga dia kehilangan cengkeramannya dan harus jatuh ke lantai. Di sisi lain pintu, ada alien bersetelan abu-abu sedang melakukan formasi. Masing-masing dari mereka memegang semacam tongkat logam panjang, seolah-olah itu adalah senapan. Derek bahkan tidak berusaha untuk bangun. Dia hanya melambaikan tangan kanannya, berharap itu pertanda perdamaian. Seorang alien mulai berbicara. "Kapten, itu Sark. Sinyal hidupnya kembali online dan ini bukan kesalahan dari sistem. Dia benar-benar masih hidup." Perkataan yang dibicarakan itu, Derek tidak mengerti artinya. Namun Derek mencoba menjawabnya. "Hei Bung, aku tidak mengerti apa yang baru saja kamu katakan." Alien itu menjawab, "Apa yang diocehkan? Ini bukan dialek apapun di Kekaisaran." "Medik, apa kau mengetahui luka blaster itu?" Alien berpakaian ungu berjalan ke depan sambil memindai tubuh Derek. "Tidak ada, Pak." Pemindai menegaskan bahwa lubang di armornya pasti berasal dari peledakan korelan. "Aku pun tidak tahu bagaimana dia bisa selamat tanpa cedera. Ini adalah keajaiban. Ini harus dibersihkan," ucap kapten terdengar muram. Dia mengambil tongkat dari salah satu tangan tentaranya dan menekan sebuah tombol. Itu berubah menjadi glaive, tapi bilahnya terbuat dari energi murni. Yah, sepertinya aku akan mati karena lightsaber. Ini keren. Satu pukulan dan aku akan berubah menjadi ketombe. Betapa beruntungnya aku. Kematian tanpa rasa sakit lainnya telah datang, ucap Derek. Sang kapten menancapkan glaive ke dada Derek.
Tidak ada suara terbakar, itu menusuknya dari sisi ke sisi lain, membuatnya berdarah sampai mati. Bilahnya bukan senjata berbasis laser, tetapi konstruksi yang sangat ringan, yang membuatnya tidak berbeda dari glaive biasanya. Kali ini, kematiannya penuh dengan rasa sakit. Dia merasa dadanya seperti terbakar, tapi yang benar-benar sakit bukanlah lukanya, melainkan paru-parunya. Derek berjuang untuk bernapas. Setiap nafas makin dangkal, dan lebih sulit daripada yang terakhir. Darah mulai keluar dari mulutnya. Saat dia merasa seperti perlahan tenggelam, tenggorokannya terus terkontraksi, mencoba menarik udara, tetapi itu tidak berhasil. Derek membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mati, tapi baginya, hal itu tampak berlangsung selamanya. Sekali lagi, dia menemukan dirinya berjemur di cahaya yang menyilaukan dan menarik ke arahnya. Sama seperti terakhir kali, dia merasa semua kekhawatiran dan amarahnya memudar. Tetapi bukannya menikmati perasaan itu, dia justru merasa kesal. Derek tidak pernah percaya Tuhan. Karena itu, dia tidak pernah percaya pada surga atau neraka. Umat manusia selalu menjadi ras yang mengerikan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan seseorang sebagai benar-benar buruk. Seringkali orang yang jahat hanyalah orang yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi penjahat. Lalu ada orang-orang sepertiku, yang didorong dan terus didorong oleh kehidupan sampai mereka hancur. Belum lagi orang yang psycho dan sosiopat. Bagaimana mungkin seseorang yang terlahir buruk dikirim ke neraka hanya karena kepalanya tidak berfungsi? Oleh karena itu, aku selalu percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian untuk semua orang, atau tidak ada kehidupan setelah kematian sama sekali. Kematian seharusnya menjadi level roh terakhir. Baik atau buruk, kaya atau miskin, tujuannya harusnya sama. Sebaliknya, karena alasan murahan ini, aku mendapatkan reinkarnasi yang kacau seperti ini. Apa tujuannya terlahir kembali jika aku mempertahankan semua ingatanku? Di tubuh atau planet manapun aku berakhir, aku akan tetap membawa bagasiku. Jadi begitu di luar cahaya, semua rasa sakit, kemarahan, dan penghinaanku terhadap umat manusia akan mencegahku untuk mempelajari pelajaran apa yang harusnya aku pelajari. Di dalam ruangan dunia lain itu, dia memiliki kejelasan untuk melihat bahwa psikologinya hanya setengah benar. Dia hanya bisa berubah jika dia mau. Tetapi karena semua pengalaman masa lalunya, dia tidak punya keinginan untuk melakukan hal itu. Ini adalah contoh sempurna dari paradok Catch-22. Setelahnya, tiba-tiba dia ditarik ke bawah dan menjauh dari cahaya. Penglihatannya semakin kabur, tapi dia masih bisa mendengar banyak keributan di sekitarnya. Tangan raksasa tiba-tiba menahannya entah kenapa, dan menilai dari angin sepoi-sepoi di pantatnya, dia menyadari bahwa dirinya telanjang. Aku tidak tahu apa yang terjadi, pikir Derek. Tetapi aku yakin, aku dalam kesulitan lagi. Ketika Derek akhirnya bisa melihat lagi, dia menemukan bahwa tangan itu tidak raksasa, melainkan dia adalah makhluk yang sangat kecil. Seorang bayi lebih tepatnya. Terdengar lagi bahasa yang tidak dimengerti oleh Derek. Dia hidup! Aku berhasil! Aku berhasil menyelamatkan nyawa anakmu. Setelah Derek melihat sekitarnya, akhirnya dia menyadari bahwa tangan besar itu adalah seorang wanita tua yang sedang mengoceh. Derek saat ini berada di dalam gubuk kayu, dikelilingi oleh orang-orang yang berpakaian copang-camping. Pakaiannya terlihat seperti orang zaman dulu. Ya ampun, aku benci ternyata aku benar lagi, pikir Derek. Nenek itu adalah seorang bidan. Setelah bidan dengan penuh kemenangan mengucapkan kata-kata itu, ruangan itu meledak dengan sorak-sorai dan air mata kebahagiaan. Orang-orang di ruangan itu saling berpelukan. Sementara itu, Derek terbaring lemas di pelukan bidan, menengok ke kiri dan ke kanan, mencoba memastikan seberapa buruk keadaannya saat ini. Derek berkata lagi di dalam hati, Wah, apa yang kita miliki di sini? Wanita yang terbaring di tempat tidur jelas adalah ibu dari tubuh ini. Dia pasti butuh mandi. Dia sangat kotor sekali. Setelah melahirkan, spraynya berlumuran darah dan urin. Pria yang menangis dan tampak kasar itu seharusnya menjadi ayahku. Aku bertanya-tanya, apakah dia menangis demi aku atau hanya karena dia takut kehilangan istrinya? Tapi aku yakin pasti yang kedua. Dan kemungkinan aku memiliki kakak laki-laki. Ini benar-benar bukan pertanda baik. Tiba-tiba wanita lain memasuki kamar tidur dengan membawa serta anak laki-laki dan seorang gadis yang berlari ke wanita yang terbaring di tempat tidur. Oh sial, ini bahkan lebih buruk daripada yang kukira. Sejauh ini, aku hanya memiliki 2 kemungkinan pilihan. Opsi 1, tumbuh besar di keluarga ini, berjuang setiap hari untuk mendapatkan sedikit sumber daya yang tersedia dengan malnutrisi yang sudah pasti akan terjadi. Kemudian ketika aku sudah cukup umur, aku akan dipaksa bekerja dengan kerabatku, menikah dan punya anak. Opsi kedua, tunggu sampai aku cukup tinggi untuk bisa mengambil benda tajam, dan aku akan mengakhiri kesengsaraanku ini. Aku bisa melakukan reinkarnasi lagi, berharap hasil berikutnya akan lebih baik. Menurutku, lebih baik aku memilih opsi kedua ini. Sementara Derek sedang berpikir, ruangan menjadi sunyi. Bidan sudah selesai membersihkan bayi yang baru lahir dan membungkusnya dengan kain bersih. Selama itu, Derek tidak bergerak maupun menangis.
Ibu dari Derek berkata dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Derek. "Nana, ada apa dengan bayinya? Kenapa dia tidak menangis? Ini belum pernah terjadi sebelumnya." Sang ibu sangat khawatir sehingga dia mengabaikan rasa sakitnya dan mencoba untuk bangun. Bidan itu coba menenangkan. "Diam nak, jangan berani-beraninya kau bergerak. Aku masih harus menyembuhkanmu." Cara bicara bidan ini tidak memberikan ruang untuk dijawab. Bidan itu berpikir, "Aku sudah membantu melahirkan belasan anak. Yang pendiam jarang, tapi tidak ada yang istimewa." Bidan itu membungkus dengan kain dan sambil memegangnya dengan lembut. Dia memukul Derek sedikit untuk membuatnya menangis. Derek menengus sedikit sambil menatapnya dengan cemas. "Apakah kamu ingin bermain kasar, wanita tua?" Derek berkata di dalam hati. "Baiklah, kau baru saja memicu kartu trapku. Aku akan mengaktifkan banjir kembar." Derek buang air besar serta kencing ke arah bidan itu. Kotoran Derek berceceran di seluruh kakinya. Sementara kencing Derek menghantam wajah dan dada bidan itu. Derek mulai cekikikan dengan keras. Bidan itu berkata, "Ini tidak persis seperti apa yang aku harapkan. Tapi seperti yang aku lihat, bayi kecil ini bernafas dengan baik." Lalu bidan itu menyerahkan bayinya ke wanita lain untuk dibersihkan. Derek terus cekikikan, bangga dengan pekerjaannya. Bangga dengan apa yang dia lakukan. Setelah membasuh wajahnya dengan air hangat dan kain, perempuan itu menggerakkan jari telunjuk kirinya menggambar lingkaran di udara. Menggerakkannya dari kanan ke kiri. Lalu dia mengucapkan satu kata, "Ekidu." Segera energi hitam terwujud dari ujung jarinya. Lalu dia melanjutkan untuk mengarahkan ke gaun yang basah dan kemudian ke sepatunya. Bau kotoran dan urin tiba-tiba menghilang bersamaan dengan sumbernya. Dengan mulut ternganga kaget, Derek melihat kotorannya mengering dan hancur, berubah menjadi debu. Itu mirip dengan menonton video yang dipercepat selama 1 menit, dari benih menjadi bunga. Oh shit, dia bukan hanya bidan tua. Dia adalah penyihir sejati. Aku tidak pernah sebahagia ini dalam 3 kehidupanku. Derek sangat gembira. Dan bukan hanya karena dunia ini memiliki sihir, tetapi juga karena begitu dia mendengar kata Ekidu, dia merasakan sesuatu di dalam dirinya. Seolah-olah sesuatu jauh di dalam dirinya mulai mengakar. Dan tiba-tiba dia telah tertanam dalam jalinan realitas barunya. Dia mulai secara obsesif mengulangi kata ajaib di benaknya. Dan mencoba mengukir setiap detail gerakan jari melingkar di ingatannya. Bidan itu berkata lagi, "Sekarang aku sudah bersih. Biarkan aku menghentikan pendarahan itu." Tabib itu mendekati ibunya dan meletakkan tangan di atas bagian bawahnya. Derek dengan sangat gembira berkata di dalam hatinya, "Apakah sudah waktunya untuk lebih banyak sihir? Ayo, segera tunjukkan lagi kepadaku." Bidan ini bernama Nana. Bidan itu langsung merentangkan jari-jarinya yang lebar, lalu memulai menggerakkan kedua lengannya dengan gerakan memutar. Pertama-tama di atas kepalanya. Kemudian dia membuka lengannya sebanyak yang dia bisa sebelum menyatukan tangannya. Telapak tangan menghadap ke belakang, setinggi pusarnya. Lalu dia berkata, "Veni relakat." Meskipun dirinya saat ini terbungkus, Derek mencoba meniru semua gerakannya. Selangkah demi selangkah, mengingat setiap detail yang bisa dia pahami. Sekecil apapun itu, sebuah bola cahaya menyelimuti tubuh bagian bawah ibu Derek. Dan dia dengan cepat memulihkan kulitnya. Kulit pucatnya kembali menjadi merah muda yang sehat. Sementara semua jejak rasa sakit dan kelelahan hilang dari wajahnya. Sekali lagi, sesuatu diklik di dalam dirinya. Setelah sihir gelap, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hanya dengan mendengar kata kekuatan, hubungan telah terjalin antara dia dengan sihir cahaya. Derek tidak bisa berhenti menyeringai. Jika aku memiliki cukup kekuatan sihir, itu berarti sebenarnya ada pilihan ketiga yang tersembunyi. Aku bisa menjadi seorang penyihir dan hidup bebas untuk pertama kalinya di dalam hidupku. Tapi lebih baik jangan terlalu antusias. Dengan keberuntunganku, aku bisa saja memiliki bakat yang buruk. Atau alasannya tiba-tiba terputus ketika seorang wanita yang menahannya sampai saat itu menyerahkannya kepada ibunya. Ibunya itu berkata kepada bidan, "Nana, kamu yakin dia baik-baik saja? Dia belum menangis. Dia terlalu diam." Dengan semua yang telah terjadi, aku benar-benar khawatir ada yang tidak beres dengannya. Setelah kata-kata itu, ruangan menjadi suram. Takut dianggap bertanggung jawab atas perubahan suasana hati dan cukup bersemangat untuk mengeksplorasi opsi nomor 3, Derek berusaha melakukan akting bayi terbaiknya. Dia terkikik, tersenyum, dan mengeluarkan suara lucunya. Tuduhan yang dilontarkan ibunya kepada Nana melukai kebanggaan profesionalitasnya Nana. Tapi ini bukan pertama kalinya dia bersama dengan seorang ibu yang sedang cemas. Dia mengenal Elina sejak dia masih kecil dan telah membantu semua persalinan bayi-bayi Elina. Nana tidak dapat memungkiri bahwa persalinan ini merupakan salah satu yang tersulit dalam karirnya. Persalinan telah berlangsung berjam-jam dan dia dipaksa untuk merapalkan mantra penyembuhan berapa kali untuk menghentikan pendarahan. Ketika dia akhirnya bisa melihat kepala bayi itu, dia tahu ada yang tidak beres. Elina berjuang sekuat tenaga, tapi bayinya lemas. Jadi, Nana bergegas dan menggunakan tangannya untuk mengeluarkan bayi itu secepat yang dia bisa.
Dan setelahnya dia menemukan bahwa bayi itu dicekik oleh tali pusarnya sendiri. Setelah memotong dan mencabutnya, Nana telah mencoba semua mantra terbaiknya, tetapi tidak berhasil. Selama 1 menit yang mengerikan, Nana percaya bahwa anak itu telah mati. Tapi kemudian, cahaya penyembuhan akhirnya aktif, memaksa bayi itu muntah dan membersihkan jalan nafasnya. Baru saat itulah Nana bisa menikmati kemewahannya bersantai. Sihir penyembuhan bukanlah keajaiban. Itu bisa meningkatkan kekuatan diri pasien, membuatnya lebih mudah untuk pulih dari penyakit atau sembuh dari cedera. Tapi itu tidak bisa menciptakan kehidupan. Nana sangat sensitif. Jadi dia mengerti bahwa Elina tidak membutuhkan pelajaran tentang sihir. Dia hanya ingin diyakinkan tentang kesehatan anaknya. Lalu Nana berkata, "Jangan khawatir. Aku bisa membuktikan kepadamu bahwa semuanya baik-baik saja." Nana membelai pipi Elina sambil tersenyum hangat dan mengambil Derek dari pelukannya. Melepaskan kainnya seolah-olah sedang mengungkapkan harta karun. Nana dengan hati-hati menyesuaikan Derek di lekukan lengan kirinya. Lalu dia melingkarkan tangan kanannya di sekelilingnya. Dia berkata, "Venire Retu." Seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya, menari-nari di sekitar bayi sebelum menembus dadanya. Cahaya itu menyebar dari kepala sampai kaki, membuatnya memancarkan cahaya redup. Nana berkata, "Lihat, bahkan jika ada goresan di tubuhnya, mantra pendeteksi cederaku akan membuat area itu suram. Matahari kecilmu ini baik-baik saja, jadi tenanglah." Energi yang mengalir melalui tubuhnya membuat Derek merasa bersemangat. Selama kehidupan lamanya, dia merasakan seperti itu hanya beberapa kali. Saat dia mendapatkan gelarnya, saat dia akhirnya meninggalkan rumah orang tuanya, dan saat dia memukuli para pengganggu. Tapi selama itu hanya emosi sesaat, paling lama hanya beberapa detik. Sekarang berbeda, bukan hanya adrenalin. Ini adalah keajaiban nyata, kekuatan nyata yang mengalir melalui setiap serat dari keberadaannya, membuatnya merasa tak terkalahkan. Jadi ketika mantra itu mulai memudar, dia tidak bisa menerimanya. Derek berkata di dalam hati, Tidak, kembalikan padaku, kembalikan kekuatanku." Dia fokus dengan untaian energi, bersedia agar mereka tetap tinggal. Dia tidak bisa merapal mantranya sendiri, tapi dia bisa merasakan kekuatan yang tersisa, dan mulai menggunakan dengan kekuatan sendiri. Cahaya Derek yang harusnya meredup, malah tambah semakin kuat. Nana tercengang. Dia belum pernah melihat seperti ini sebelumnya. Mantra itu seharusnya tidak bekerja seperti itu. Ini terjadi karena Derek menginginkannya bertahan selamanya. Tapi sedetik kemudian, dia tertidur karena kehabisan mana. Lalu cahayanya menghilang dengan cepat. Nana membungkus bayi itu lagi dan mengembalikannya ke pelukan ibunya. Elina si ibu tampak keheranan. Dia bertanya, "Nana, apa itu tadi?" Tabib tua itu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Banyak kemungkinan muncul di kepalanya. Dan semuanya akan membutuhkan penjelasan panjang yang tidak perlu membuat Elina khawatir. Dan bahkan mungkin akan memaksa Nana untuk mengulang mantranya. Itu adalah hari yang panjang. Dan Nana tidak berniat memperpanjangnya meski sedetik pun. Jadi, dia meminjam 1 baris dari dongeng favorit masa kecilnya. "Anakku, aku pikir bayi yang baru lahir ini telah diberkahi oleh cahaya. Jadi kamu jangan khawatir. Bergembiralah." Nah, inilah awal mula perjalanannya Derek. Kalian penasaran gak tentang ceritanya? Ini adalah video pertama gue ngebahas tentang novel. So, gue mohon banget nih sama kalian. Tolong kalian kasih masukan. Apa kalian suka atau enggak? Atau kalian bisa komentar tentang ceritanya. Tolong kasih banyak masukan ke gue. Jadi gue tahu apa yang harus gue perbaiki di video berikutnya. Sekian dulu dari gue. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa langsung subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di cerita manhwa berikutnya. Bye-bye. 3, 2, 1. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕のことは濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕のこと3, 2, 1. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕のことは濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕のこと最高のまま 3, 2, 1. Wow, amazing! 揺れ